Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perbuatan baik disertai kasih. Ayat bacaan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, begitu pentingkah kasih bagi orang percaya, sehingga tak henti-hentinya kita perlu dan selalu diingatkan perihal kasih ini. Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi seperti Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun banyak orang berkata, aku akan mengasihi kamu jika kamu mengasihiku. Itulah prinsip kasih dunia, saudara. Pengorbanan yang bersyarat. Kasih semacam itu bukanlah kasih sejati. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Saudara, kasih pada hakikatnya adalah untuk diberikan, memberi. Kita dapat memberi kasih kita kepada siapapun. Tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi atau berbuat sesuatu. Allah telah memberikan bukti nyata bagaimana Dia mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan sampai 11. Ini menunjukkan bukan kita yang mengasihi Allah, saudara, namun Allah yang telah mengasihi kita. Bukti lain bahwa Allah sangat mengasihi manusia ialah telah diciptakannya terlebih dahulu dunia ini, dan Dia sediakan segala isinya, terang, gelap, cakrawala, langit, bumi, binatang, tumbuhan. Barulah Dia menciptakan manusia, sehingga manusia dapat menggunakan dan menikmati segala fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kasih itu dari Allah kepada manusia. Artinya kita menerima kasih-Nya terlebih dahulu, baru kemudian kita mengasihi Allah sebagai pemberi dan kita adalah penerima. Inilah prinsip utama kasih. Jadi kekristenan adalah kasih. Semua aktivitas rohani yang kita lakukan harus berpusatkan pada kasih. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Saudara, mari pagi hari ini, ketika ada orang yang membencimu, ada memusuhimu, engkau harus bisa mengasihinya. Engkau harus bisa mengampuninya, karena engkau terlebih dahulu diampuni dan dikasihi Tuhan. Kalau ada pagi hari ini, saudara, ada Tuhan taruh di hatimu untuk engkau membantu seseorang, walaupun selama ini dia mengecewakanmu. Tapi kalau Roh Kudus suruh engkau harus menolong dia, maka pagi ini jawabannya, engkau harus menolong dia karena engkau mengasihi Allah. Maka kasih Allah itu akan nyata ketika engkau dapat mengasihi dan menolong orang yang membutuhkan pertolonganmu. Saudara, ambil keputusan yang baik pagi ini. Engkau harus mengasihi suami yang melukaimu. Engkau harus mengasihi mertuamu. Engkau mengasihi orang teman sekantormu yang memfitnahmu. Engkau harus mengasihi orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Pagi ini lakukan firman Tuhan ini, saudara. Maka engkau akan melihat kasih Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat dinyatakan atas hidupmu. Saudara, seperti kata Paulus,
Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, di ayat terakhir saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa perbuatan kami harus disertai kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus yang ada dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan ketika kami mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, menolong orang lain, melakukan pelayanan kami, semua harus dasari kasih. Tuhan, penuhi kami terus dengan kasih-Mu agar kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.